Pernah gak sih kamu dikhianatin sama orang yang paling kamu percaya di dunia ini? Bukan pacar, bukan rekan kerja, melainkan sahabat kamu. Iya, sahabat yang emang kamu udah anggap seperti keluarga kamu sendiri. Saking kemana-mana sama dia, apa-apa cerita ke dia, kamu sudah menganggap dia bukan lagi sahabat tapi lebih dari itu, yaitu seperti keluarga sendiri. Tapi hal yang paling menyakitkan adalah ketika kamu menganggap seseorang itu sahabat kamu, pada akhirnya menyakiti hatimu dan ternyata dia tidak layak disebut sebagai seorang sahabat. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu kita tahu siapa orang yang layak kita panggil sahabat. Jadi ini ada cerita dari teman aku, dimana dia cerita waktu di zaman kuliah dulu dia punya seorang sahabat. Aku samarkan aja namanya Tita ya. Tita. Jadi Tita ini cerita ke aku kalau waktu zaman dia kuliah dia punya sahabat namanya Rina. Ini nama samaran juga ya. Kenapa nih aku samarkan, karena aku nggak mau nanti kalau ada teman aku yang nonton terus dia menduga-duga oh si ini nggak mau. Jadi ini aku hanya sekedar sharing aja ke kalian ya, kalau ternyata di dunia ini ada orang nyebelin itu ya. Nah ternyata Tita dan Rina ini temenan dari zaman kuliah. Susah senang tuh mereka sama-sama ya. Sampai suatu hari si Rina datang ke rumahnya Tita, terus sambil nangis-nangis. Katanya si Rina bilang ke Tita kalau ibunya sedang sakit keras. Ibunya di kampung ya guys, sekarang mereka ini kan lagi kuliah gitu. Jadi si Rina ini ngekos gitu. Jadi ibunya di kampung katanya sedang sakit-sakitan. Jadi dia datang ke rumah Tita sambil nangis-nangis gitu guys. Dan sakitnya itu tuh bukan sakit yang gimana-gimana, tapi sakitnya emang harus sampai harus dioperasi gitu. Sampai harus dioperasi yang dimana waktu itu dia butuh duit 20 juta. Ya sekitar, sebenarnya sakitnya lebih, tapi yang dia usahakan dari saudara-saudaranya itu udah terkumpul sekian juta dan kurang 20 juta lagi gitu. Nah si Tita ini sebagai seorang sahabat dia tuh nggak mikir dua kali guys. Ya udah, dia emang lagi ada punya uang tabungan yang dimana rencananya uang tabungannya dia ini, si Tita ini, itu mau dibelikan untuk DP motor gitu. Dan tabungan nikahnya dia, karena dia udah, si Tita ini udah punya calon lah ya gitu. Dia nabung lah, walaupun masih kuliah tuh dia nabung. Dia kan sambil kerja juga part time, jadi dia nabung dikit-dikit. Ada uang 20 juta yang tadinya untuk DP motor. Tanpa pikir panjang tuh si Tita kayak kesentuh kan. Ini masalahnya menyangkut masalah keluarga dari sahabatnya, yaitu mamanya si Rina ini gitu. Tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang, akhirnya dikasih dong pinjaman itu 20 juta. Si Rina janjinya mau ganti di bulan depan kalau memang penjualan tanah atau apa gitu dari rumah dari keluarganya gitu itu laku gitu. Jadi dia nanti bakal ganti, atau kalaupun belum laku dia akan cicil per bulannya. Janjinya seperti itu. Si Rina itu sampai sumpah-sumpah gitu loh, sampai sumpah-sumpah katanya demi kesehatan nyokap gue lah apalah gitu. Si Tita sebenarnya sih nggak perlu begitu banget ya untuk memenuhi janjinya gitu. Cuman dia oke aja gitu meminjamkan uang 20 juta itu tanpa pikir panjang, karena dia tahu si Rina nggak mungkin nggak bayar, pasti dia akan bayar gitu, karena dia udah kenal si Rina kayak gimana. Nah waktu kan berlalu nih, udah 1 bulan dong lewat, 1 bulan lewat, hampir mau 2 bulan lah ya. Si Tita sekedar mau mengingatkan aja, karena dia merasa kalau lagi kan gak enak ya. Jadi dia kayak mau ngingetin gitu loh, ngingetin ke Rina tentang hal itu, tentang uang yang pinjaman 20 juta itu. Maksudnya kalau emang belum ada sih nggak apa-apa, cuman si Tita tuh enaknya kalau ada omongan lah gitu dari si Rina tentang gimana nih tentang pinjaman yang dulu itu. Tuh zamannya kan dulu masih SMS ya guys ya. Jadi si Tita tuh SMS ke Rina, cuma nanya gimana nih pinjaman yang kemarin. Dia cuma nanya, nggak langsung to the point, dia cuma basa-basi aja gitu. Dan ternyata SMS-nya nggak dibales dong guys. Terus kalau ketemu di kampus tuh ya kayaknya menghindar gitu. Maksudnya Tita tuh nggak masalah gitu kalau emang belum ada uangnya ya nggak apa-apa. Tapi yang diinginkan Tita itu adalah penjelasan. Ini maksudnya bagaimana gitu kan. Tuh kayaknya si Rina hanya menghindar, nggak pernah ada penjelasan gitu loh guys. Akhirnya 2 bulan 3 bulan berlalu, ya si Tita akhirnya to the point aja gitu kan, nanya gitu ke Rina, mulai lebih tegas lagi.
Terus dia kayak yang, iya nanti gue bayar ya gitu. Dia nggak ngejelasin tentang tanah, dia nggak ngejelasin tentang apa yang udah pernah dia janjikan sebelumnya, enggak sama sekali guys. Nah zaman dulu itu kan lagi booming-boomingnya Facebook ya, jadi apa-apa ngepost gitu ya, foto-foto biasalah gaya-gayaan. Ini namanya baru pertama kali kenal sosial media kan guys. Nah Sherina tuh selalu update gitu di foto-fotonya dia. Si Tita belum curiga dong kok, karena foto-fotonya tuh bagus gitu dengan barang-barang yang dipakai sama Sherina gitu. Lama-lama Tita kan butuh dong uangnya, dan akhirnya tanpa Tita sadari ternyata nomor Tita itu udah diblokir sama Rina. Rina nggak pernah kelihatan di kampus. Dia juga katanya malah pas nanya ke temen yang lain, katanya Rina itu udah pulang kampung. Dan katanya lagi setelah dicari tahu sama si Tita, mamanya Rina atau ibunya si Rina itu nggak ada sakit apa-apa. Dan ternyata yang dipinjemin uang sama si Rina itu bukan hanya si Tita aja, teman-teman yang lain ketika mulai mencari si Rina, mereka tuh akhirnya pada cerita, oh saya juga dipinjemin uang segini. Ketahuan lah semuanya. Si Tita saat itu jujur nyesek banget, bukan hanya karena uangnya yang kayak hilang begitu aja, tapi karena kepercayaannya si Tita yang akhirnya hancur guys. Dia tuh murni emang menganggap Rina itu temennya, bukan temen, sahabatnya, tapi ternyata diperlakukan seperti ini sama Rina. Kepercayaannya hancur, dan mulai saat itu kayak susah ya untuk membangun kepercayaan lagi sama orang lain, apalagi yang akan menjadi sahabatnya itu kayaknya tuh dia udah mulai sulit ya, hanya karena uang, hanya karena faktor uang. Dari sini si Tita tuh bilang ke aku ya, karena aku juga suka cerita ke dia ngajarin aku banyak hal, bahwa membantu orang itu hukumnya memang wajib, tapi logika tetap harus dipakai. Kenapa? Karena kepercayaan itu mahal harganya guys. Sekali kita udah disakitin sama seseorang, mungkin lukanya itu gak begitu pengaruh terhadap kehidupan kamu, tapi akan pengaruh banget kepada kehidupan kita, karena kita mulai gak percaya sama banyak orang. Menurut aku ya, uang itu bisa dicari, tapi kepercayaan gak bisa dipermainkan. Kepercayaan yang udah hancur gak akan pernah kita bisa beli lagi, apapun kondisinya. Dan menurut aku ya, buat kalian atau siapapun lah itu yang pernah menipu temennya, menipu sahabatnya, aduh inget ya, roda itu berputar, hukum karma itu berlaku. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Mungkin kamu gak akan mengalami hal yang sama ketipu dengan uang. Mungkin kamu akan mengalami dalam hal yang lain, entah kesehatan, entah karir kamu yang gak baik. Itu pasti terjadi gitu. Jadi jangan pernah kamu menyepelekan yang namanya hukum tabur tuai. Kalau kita dipercaya sama seseorang, pergunakan kepercayaan itu dengan baik guys. Pergunakan dengan baik, karena kalau kita menjaga kepercayaan itu dengan baik, yakinlah manfaatnya bukan hanya untuk hari ini, hari esok, tapi untuk sepanjang hidup kita. Orang percaya sama kita itu adalah harta yang paling berharga buat kita. Oke, jadi sekian dulu cerita aku hari ini. Nanti aku akan cerita lagi tentang kisah-kisah yang lain yang dicurhatin sama temen aku, atau kisah dari diriku sendiri. Oke, sampai jumpa guys. Thank you. Dadah.